Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan review di penggunaan saya di ROM Pixel Experience Official Android 11 ya. Dan ini versi Android 11 yang pertamanya dan masih versi beta guys. Dan di ROM ini juga masih ada kekurangannya dan juga masih enak juga ya untuk kepenggunaan sehari-hari. Buat sosial media, hemat baterainya, deep sleepnya masih aman, normal. Penggunaan baterainya juga dapat banyak shot saya. Dan untuk di game saya juga tes di PUBG, unlock grafik juga masih lumayan lancar ya, walaupun ada ngeframe dikit guys. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, ini dia ROM Pixel Experience dan ini device wired ya. Jadi saya tes di wired dulu. Dan saya juga sudah install Magis di sini. Magis yang terbaru sukses normal ya. Saya flash modul untuk unlock PUBG doang. Jadi sengaja biar reviewnya ini bawaan ROM tanpa modul apapun, tanpa ganti kernel juga ya. Mau semua standar bawaan. Dan aplikasi bawaannya standar aja karena ini ROM-nya sudah include GAPS ya. Jadi dari dulu kalau Pixel itu sudah include GAPS dan file size-nya 1 GB kurang lebih. Dan aplikasinya simple, dari status bar juga agak sedikit berbeda ya dari ROM-ROM Android 11 yang lain. Di Corvus, di Nusantara beda-beda ya. Kalau di Corvus panjang ke bawah kalau nggak salah. Kalau Nusantara ke samping, kalau ini cuma dua susun ya, dan nggak ada settingan lagi. Kalau Nusantara masih mending ada settingannya. Kalau di Pixel settingan status barnya nggak ada, jadi standar bawaan doang yang nggak bisa dirubah. Ini cocok buat kalian yang suka simple aja. Dan isi dari status barnya cuma ini doang juga, simple ya. Untuk perekam layarnya tapi ada, nanti kita lihatin ya. Rekam layar, hotspot semua normal, lokasi juga normal ya. Rekam layar kayak gini dan masih oke aja sih kalau rekam layarnya yang saya cobain. Untuk kamera di sini kekurangan kameranya, EIS-nya nggak ada ya, tapi itu masih normal guys. Karena saya perhatikan dari Corvus, Nusantara yang Android 11 semuanya stabilitas gambarnya belum ada, dan memang belum ada lah intinya ya. Jadi masih untuk versi awal masih oke lah, walaupun stabilitas gambar di videonya nggak ada. Kita masuk tentang ponsel versi Android dan ini dia guys. Kernelnya kernel bawaan dari Pixel dan di kernelnya hemat baterai ya. Jadi buat penggunaan baterai deep sleep-nya di ROM ini enak, adem, nggak dipakai kalau walaupun HP-nya nggak dipakai, baterainya nggak cepat turun persentasenya, tetap hemat ya menurut saya. Nomor versi, kernel semua standar, cuma gini doang, simple ya. Kalau di Pixel itu agak simple di sini. Untuk Android 11. Kita lihat yang lain di sini. Kita lihat sistem biasanya settingan customisasi kalau di Pixel di bagian sistem doang, tapi di sini simple banget, cuma gestur doang ya. Gestur, bahasa, keyboard ya gitu-gitu lah, enggak ada settingan apapun di sini, masih simple. Dan versi plusnya belum ada ya sementara. Untuk gesturnya sendiri kayak gini. Dan untuk screenshotnya nggak ada 3 jari ya. Di sini kalian harus pakai tombol guys gitu. Kalau manual itu harus tombol. Di sini cuma ada gestur dan 3 tombol, yang 2 tombolnya sudah dihilangkan berarti. Siap. Di sini simple. Untuk bahasa ada bahasa Indonesia dan kita lihat free RAM-nya. Di sini opsi developer, lihat free RAM-nya guys. Free RAM 600 MB, masih lumayan ya 600 MB. Nggak terlalu boros-boros amat untuk sementara. Dan di sini yang berjalannya kita lihat juga 800 MB ya, lebih besar lagi, tapi ini yang real yang sedang berjalan. Dan kekurangannya lagi di sini face unlock-nya nggak ada ya, tapi kalau di ROM-ROM yang kayak Corvus, Nusantara itu kayaknya sudah ada face unlock seingat saya guys. Seingat saya sudah ada. Tapi di sini belum ada. Dan untuk si fingerprint-nya normal ya, saya sudah cobain fingerprint normal. Dan kelebihannya di sini di bagian lokasinya normal ya. Jadi di Nusantara, di Corvus lokasi masih ngebug, di Pixel ini normal. Saya sudah tes share lokasi WhatsApp, ternyata bisa ya, cepet untuk ngelock lokasinya. Jadi masih normal untuk lokasi.
Dan kita lihat yang lain di sini kayak suara sih sama aja, tampilan simple ya di sini. Double tap untuk mati nyalanya juga normal, tapi untuk mati layarnya nggak bisa status bar ya, harus pakai tombol. Tapi untuk double tap untuk nyalanya normal ya, memang untuk settingan customisasi di Pixel memang nggak ada sih. Untuk baterai kita lihat di sini baterai sisa 17%. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Guys, oke. Baterai 17% dan di sini settingan untuk munculin persentase baterainya di bagian baterai. Saya lihat di sini pengisian penuh terakhirnya 20 jam dan penggunaan layarnya 7 jam lebih ya, hampir 8 jam, 8 jam kurang dikit penggunaan layar. Baterai sisa 17, kayak harusnya ini mantap ya. Dan saya lebih banyak pakai sosial media, kebetulan di sini saya dapat pakai streaming YouTube, nonton YouTube hampir 5 jam lebih ya, 5 jam lah. Dan saya juga ngetes PUBG di sini 1 jam lebih, 1 jam 20 menit dan lumayan ya, shot PUBG 1 jam lebih dan dapat shot layar 7 jam lebih juga. Jadi bahasanya kalau saya ngegame PUBG 2 jaman, mungkin di sini mentok-mentok 6 jam ya, 6 jam sekian. Tapi di sini masih oke ya, dapat 1 jaman PUBG, dapat shot 7 jam. Menurut saya ini enak. Apalagi saya pakai pengguna aktif streamingnya, jadi masih oke lah. Dan yang lainnya kayak Bluetooth, saya juga sudah cobain Bluetooth, hotspot semuanya normal ya. Di sini cuma ngebugnya kayak tadi saya bilang guys, di bagian kamera mungkin masih kurang ya, tapi nggak ngebug banget sih, masih bisa digunakan lah bahasanya. Jadi bahasanya kalau buat sekedar sehari-hari, buat chatting, telepon, terus pakai lokasi, ini masih normal. Buat game juga bisa ya, layar sensitif. Buat PUBG juga masih enak walaupun saya aktifin modul ya, modul 90 fps. Walaupun saya aktifin modul ini di PUBG masih enak dan ngeframe-nya kerasa, tapi nggak parah-parah banget gitu ya. Kita tes PUBG aja guys. Oh ya guys, jadi untuk kalau kalian ngegame di sini nggak bisa turun sampai full di sini untuk layar di landscape-nya ya. Jadi kalau mau turunin kayak gini mentok-mentoknya untuk kalau sambil ngegame, jadi nggak bisa klik-klik toggle status bar ya. Tapi bisa balas chat dari sini juga ya. Oke, dan kita akan tes PUBG juga sebentar ya. Di sini grafik 90 fps bawaan dari modul, bukan ROM-nya. Audio high, dan kita tes aja langsung ya guys.
Oke guys, untuk ngegame bentar di sini gak cepat panas ya. Suhunya 36 derajat dan ini paling adem. Sebelum-sebelumnya saya ngetes game nggak pernah segininya ya, main bentar 5 menit kurang 16,36 derajat dan ini masih adem menurut saya buat ngegame bentar guys. Oke guys, jadi kayak gitu doang, walaupun suhunya adem tapi di PUBG-nya ngeframe-nya masih terasa ya. Dan kalau kalian pengen ngegame yang maksimal atau yang stabil, mending ganti kernel, tapi nggak menjamin suhunya bakal adem tetap ya. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.